bersama saya Leli Alia dengan NIM 2284608. Saya di sini akan mengulas kembali atau menceritakan kembali hasil literasi saya sebagai salah satu tugas mata kuliah literasi di sekolah dasar oleh dosen pengampu Bapak Widi Sukma Nugraha MPD, yang dimana pada minggu ini saya masih membaca buku yang sama dengan minggu kemarin, yaitu yang berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri karya Mutia Sayanti. Nah, pada minggu ini saya akan membahas dengan berjudul Bersahabat dengan Kekurangan. Sebelum kita membahas tentang kekurangan diri, menarik jika kita sedikit mengupas tentang nasib. Sebab nasib dan kekurangan diri sering dianggap sebagai sahabat karib. Banyak di antara kita yang tidak jarang mengatakan bahwa sesuatu yang buruk dalam hidup itu disebut sebagai nasib. Namun, segala kenyataan yang terjadi di dalam hidup kita bisa juga merupakan akibat atau hasil dari apa yang telah kita perbuat. Semakin positif pikiran dan perbuatan kita, maka akan positif pula nasib hidup kita. Begitupun sebaliknya, semakin negatif dan hitam warna perbuatan dan pikiran kita, maka semakin berantakan pula nasib yang akan kita alami. Jadi, jika ada sesuatu buruk yang terjadi dalam hidup kita, maka kita tidak bisa menyalahkan takdir secara sepihak. Idealnya kita harus berpikir pada diri sendiri, kira-kira apa yang telah membuat hidup dan masalahnya terasa semakin berat dan menjemukan. Sebab besar kemungkinan apa yang kita hadapi saat ini merupakan buah dari apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Kalau kata Mike Robbins, musuh terbesar dalam kehidupan tidak lain adalah diri kita sendiri. Sebab banyak kegagalan dalam hidup terjadi karena seseorang belum mampu mengalahkan pengakuan dirinya. Artinya ada rasa sakit dari dalam hati yang belum bisa mendapatkan pengakuan atau apresiasi publik atas sebuah prestasi secara materi yang bisa terlihat secara kasat mata. Jadi, kalau dipikir-pikir lagi, usaha yang sebagian besar kita lakukan sebenarnya hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jika tidak dapat pujian, tumbanglah dia dan enggan untuk berusaha lagi. Maka wajar apabila mereka sering remedial dalam ujian kehidupan di bab kegagalan ini. Nah, jadi teman-teman, kalau ada kekurangan dalam hidup yang masih bisa diubah, maka cobalah untuk diubah sebisa mungkin dengan cara yang benar. Contohnya seperti apa? Sikap atau perilaku negatif kita kepada orang lain yang mungkin sering menyakiti, pola pikir negatif yang disadari atau tidak ternyata sudah membuat kita sendiri tertekan, dan masih banyak lainnya. Tapi jika kodratnya tidak bisa diubah tapi tetap untuk berubah, maka siap-siaplah untuk merasa lelah dalam kesia-siaan. Mungkin teman-teman, untuk ulasan pada minggu ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.